Hari ini saya bicara tentang Maria Magdalena yang di dalam kalimat terakhir berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 dikatakan bahwa tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Tangisan tidak bisa dihentikan tentunya dari murid-murid Tuhan dan dari pengikut Tuhan. Karena mereka melihat satu pribadi yang begitu mengasihi mereka dan dihukum, diperlakukan dengan sangat tidak adil, bahkan dimatikan di kayu salib. Putuslah hubungan mereka, terputuslah harapan mereka, dan yang mereka tahu di depan mata adalah sebuah kematian yang tragis. Kita tahu bahwa ketika bencana melanda sebuah daerah, di dalam perenungan kita, bahkan tepat yang kita tahu di hari Paskah, bagaimana NTT dilanda dengan bencana. Kita diajak merenung bersama-sama, termasuk bagaimana hamba Tuhan yang kita dengar berkata, "Kenapa ya kami alami ini? Kami tahu bahwa ini pasti ada maksud Tuhan. Pasti ini ada rencana Tuhan." Saudara-saudara, ketika mendengar bencana yang terjadi, bagaimana mereka yang di daerah bencana melihat bagaimana air laut naik, bagaimana longsor terjadi, bagaimana hujan lebat terjadi, bagaimana angin puting beliung, pohon-pohon roboh, tentunya itu membekas sekali dalam hidup anak-anak, dalam hidup mereka yang mengalami kehilangan. Ada 100 jiwa lebih yang terhilang. Kehilangan mama, kehilangan papa, kehilangan anak, kehilangan harta benda. Air mata tentu mengalir. Hati yang hancur tidak bisa dihentikan. Ada satu trauma yang tentu di depan mata terjadi. Bahkan trauma bisa menutupi fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, apalagi kejadian ini tepat di hari Paskah. Bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Tetapi di depan mata yang dialami adalah sebuah kejadian yang merenggut nyawa-nyawa yang ada. Air mata pasti mengalir deras. Maria mengalami seperti itu. Maria Magdalena menangis, saudara. Sampai di depan kubur pun dia tidak bisa menahan tangisannya. Kita tahu Maria Magdalena mengiringi Yesus dari sejak penangkapan, ada di bawah salib, dan dia menyaksikan semua kejadian yang ada. Dan sampai dari hari Jumat, saya tahu ketika di hari Minggu pagi, ketika datang ke kubur, Maria masih menangis, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan Maria sangat unik. Dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13, malaikat menyapa dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sampai hal menangis ini dibicarakan oleh malaikat dengan dia. Tentunya sebuah tangisan yang begitu membawa hancur hati. Satu tangisan yang begitu luar biasa. Sampai Maria tidak sadar. Dia bercakap-cakap dengan malaikat, saudara. Bahkan dalam ungkapan yang begitu kontradiksi. Tuhanku telah diambil orang. Saudara, saya teringat dengan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia merasa dia melayani Tuhan. Dia berkobar-kobar untuk Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga dia menangkap orang Kristen. Lalu ketika sinar yang begitu terang dari surga menemplak dia, dari langit menemplak dia, dia jatuh dari kuda. Suara itu berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dia tahu kekuatan yang demikian pasti Tuhan. Sinar terang ilahi itu pasti Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa sedemikian. Itu perjumpaan ilahi, itu pasti Tuhan. Dia berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." So lihat, dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dia tahu itu pasti Tuhan. Dia bertanya, tapi dia nanya, "Siapa engkau Tuhan?" Dia sendiri belum tahu siapa Tuhan. Dia tahu itu pasti Tuhan. Dia tahu dia hidup melayani Tuhan. Dia pergi mencari orang Kristen karena dia mengabdi pada Tuhan. Dia aneh orang Kristen. Tapi dia gak tahu siapa Tuhan yang dia layani. Dan siapa Tuhan yang sedang berjumpa dengan dia. Sampai suara itu berkata, "Aku Yesus yang kau aniaya." Saudara, Maria, dia hanya tahu, saudara, Yesus, Yesus, Yesus. Bahkan dia tahu sampai titik Yesus itu yang dia datang jenguk di kuburan, itu Tuhan. Tetapi
Dia berkata, Tuhan telah diambil orang. Kalau Tuhan mana bisa diambil orang? Kalau Tuhan mana bisa direbut dari orang? Kalau dia Tuhan yang dikubur, mana mungkin kubur bisa menahan dia? Kalau Maria sadar bahwa Tuhan yang dia sebut diambil orang, mana mungkin Tuhan itu ditarik dari hidupnya? Sekalipun Tuhan itu yang dia lihat secara fisik telah dikubur, Tuhan itu tidak akan pernah diambil dari hidupnya. Saudara, ingat kontradiksi. Maria berkata dalam tangisan yang sampai tidak bisa sadar. Orang kalau berjumpa dengan malaikat itu kaget, saudara. Yang mengembalakan domba-domba di padang ketika malaikat muncul, saudara kaget. Saudara, ketika Maria waktu didatangi oleh malaikat Gabriel, engkau hamil, dia terkejut malaikat. Elizabeth ketika mengandung Yohanes dijumpai malaikat, ada sebuah reaksi yang luar biasa. Tapi ini Maria nggak peduli apapun juga. Dia cuma peduli dengan apa yang terhilang dari hidupnya. Bahwa Yesus sudah mati. Dia menangis. Udah mati begitu jahat. Masih diambil mayatnya. Udah mati masih diperlakukan tidak adil. Dia menangis, saudara. Kehancuran hatinya. Trauma yang dia alami ketika melihat Yesus disiksa. Yesus diperlakukan tidak adil. Trauma yang sungguh-sungguh menguburkan sebuah fakta. Ada malaikat yang sedang bicara sama dia. Dia sudah gak sadar. Trauma yang begitu dalam bagaimana melihat Yesus diperlakukan dalam kejam di atas kayu salib. Membuat dia tidak sadar bahwa ada malaikat yang sedang datang berbicara sama dia. Yang dia fokus adalah kehancuran hatinya dan tangisannya. Bahkan dia bisa berkata Tuhan. Tapi dia tidak menyadari Tuhan itu seharusnya gak mungkin bisa diambil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya di 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri situ. Setelah Maria berkata begitu kepada malaikat, dia melihat satu sosok. Dan itu Yesus. Perhatikan kalimat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kesedihan yang begitu dalam bisa menutup sebuah fakta. Bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, hari ini saya mau berkata, kita semua punya pergumulan. Terutama saudara-saudara kita yang di NTT. Dalam pergumulan yang begitu berat. Tapi hari ini melalui firman Tuhan ini. Saya mau menghiburkan. Saya mau mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan biarkanlah semua fakta bencana yang begitu besar melanda. Tidak mengubur iman kita semua. Bahwa Yesus sudah bangkit. Dan mengalahkan maut. Mengalahkan iblis. Mengalahkan segala penderitaan kita. Ada harapan di dalam Yesus. Saudara, Maria dalam tangisan, trauma, kesedihan yang begitu dalam, Yesus yang hadir. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kalau kita tenggelam dalam kesedihan kita, dalam trauma kita, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, yang mendengarkan firman Tuhan, apa yang sedang saudara gumulkan. Tapi kalau saudara bergumul sedemikian rupa, sampai tidak sadar hadirat Tuhan menjamah kita, kehadiran Tuhan nyata di depan kita, biarlah hari ini kita belajar dari kejadian Maria Magdalena yang dimana Yesus hadir untuk dia. Yesus berdiri. Yesus menampakkan diri. Dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Berapa banyak dari kita tertutup dari kehadiran Yesus. Tertutup dari lawatan Tuhan. Padahal Tuhan sudah melawat kita. Tapi kita tenggelam dalam kesedihan. Dalam kondisi anak kita, dalam kondisi rumah tangga kita, dalam kondisi bisnis kita. Kita nggak tahu Tuhan sudah melawat kita. Tuhan hadir. Maria tertutup mata jasmaninya dengan air mata, tertutup mata rohaninya dengan kehadiran Yesus. Ayat 15 berkata, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Dia sudah tidak sadar, saudara. Yesus yang bercakap dengan dia. Saudara, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia udah mendesak malaikat. Kasih tahu siapa yang ambil Tuhanku. Sekarang Yesus yang muncul. Dia desak Yesus. Dia pikir Yesus itu penunggu taman. Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, kesedihan, kehancuran hati, rasa sakit yang begitu dalam melihat Yesus disiksa. Karena Maria Magdalena lah
yang terus mengikuti rangkaian di mana Yesus dari disiksa sampai ke Bukit Golgota. Maria Magdalena ada di situ. Maka trauma itu, kesedihan itu tidak bisa membuat dia melihat bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan dia. Saudara, setiap pagi kita doa fajar bersama. Saudara tentu membawa beban pergumulan rumah tangga, usaha, kesehatan, begitu banyak pergumulan. Jangan sampai pergumulan itu membuat saudara tidak sadar, tidak peka bahwa Yesus sedang melawat saudara, bahwa hadirat Tuhan sedang melawat saudara, bahwa Yesus sudah bercakap-cakap dengan saudara, bahwa Tuhan sedang berbicara dalam firman Tuhan, melalui pujian, melalui kesaksian. Ada Tuhan yang sedang berbicara menyapa hidup saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Maria tidak sadar Yesus bahkan sedang bercakap-cakap dengan dia. Wah, betapa dalamnya kesedihan Maria. Betapa putus asanya Maria. Betapa traumanya Maria dengan kejadian yang ada. Saudara, sampai Yesus di ayat 16 berkata, Maria. Tuhan memanggil nama Maria. Saudara, Maria langsung berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, hari ini saya mau berkata, Tuhan memanggil namamu. Dalam kesedihan yang saudara alami, pergumulan dengan kesehatan saudara, teman-teman, ya Pastor Johnson, dan semua teman-teman di NTT, Tuhan sedang memanggil nama saudara. Tuhan yang bangkit itu di hari Paskah sedang memanggil nama saudara. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia hadir. Dia ada. Dia melawat jauh sebelum orang Jakarta mengirim bantuan. Jauh sebelum doa dikirimkan. Saya percaya di balik apa yang menimpa NTT, Tuhan tidak meninggalkan NTT. Amin saudara. Tuhan melawat. Saudara, termasuk setiap kita di doa fajar ini, Tuhan memanggil nama saudara. Saudara mungkin sedang menanti hasil dari dokter. Saudara mungkin sedang menanti hasil jawaban dari karir yang sedang saudara bangun, menanti jawaban dari bos. Saudara mungkin menanti sebuah jawaban dari bisnis yang sedang saudara apply, sebuah usaha yang saudara sedang lakukan. Saudara, begitu lama saudara menanti, semua tenaga sudah habis rasanya, sudah mau masuk dalam keadaan putus asa. Saudara mungkin bergumul dalam penyakit, sudah hampir masuk dalam depresi. Saudara mungkin begitu putus asa dan stres dengan keadaan saudara. Tuhan panggil nama saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Maria orang yang putus asa, sangat putus asa. Seorang putus asa bukan di pasar, putus asa bukan di rumah. Dia sudah habis seluruh tenaga dan putus asa dan sedang berada di kuburan Yesus. Saya mau tanya, keputusasaan apa yang lebih dalam dari Maria? Terambil gurunya, mati, dia lihat penyiksaan seorang wanita yang melihat penyiksaan yang tidak manusiawi. Dan sekarang sedang ada di kuburan, saudara. Dan di kuburan pun mayatnya pun hilang, saudara. Betapa putus asanya Maria. Wajar dia sangat putus asa. Tapi kita belajar, keputusasaan, depresi, stres yang begitu dalam bisa menguburkan sebuah fakta bahwa Yesus bangkit. Terlebih Yesus begitu luar biasa. Hari ini saya mau memberitakan bahwa engkau boleh putus asa terhadap Yesus, tapi Yesus tidak pernah berhenti untuk mencari hidupmu. Engkau boleh depresi, engkau boleh hancur hati terhadap kejadian yang ada, tapi Yesus tidak pernah berhenti untuk mencari hidupmu. Engkau boleh putus asa, puji Tuhan, Yesus tidak pernah putus asa dengan keputusasaan saudara terhadap dirinya. Saudara putus asa terhadap Yesus, Yesus tidak putus asa terhadap hidup saudara. Saudara bahkan putus asa terhadap hidup saudara. Saudara menyerah terhadap hidup saudara. Saudara bahkan sudah tidak mau berjuang dalam keadaan saudara. Tapi Yesus tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah terhadap rencananya atas hidup saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa pengenalan akan Yesus yang bangkit berdampak luas atas hidup kita. So ketika Maria tahu yang bicara sama dia Yesus sudah bangkit, seluruh hidupnya berubah, saudara. Oh, saudara, bahkan dia mau langsung, saudara, memegang Yesus. Yesus tidak mau Maria bergantung pada Yesus senantiasa. Saudara, Yesus tidak mau Maria selalu hidupnya bergantung pada Yesus. Yesus bilang, jangan. Aku harus pergi kepada Bapa. Suatu hari tetap engkau akan berpisah dengan aku.
engkau harus tahu bahwa aku sudah bangkit. Dan Roh Kudus, kita tahu pada waktu Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 3 berkata, untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. So tahu ayat ini ketika Yesus berbicara tentang domba dan gembala, bagaimana gembala yang baik mengenal suara dombanya, menuntunnya, dan domba yang mengenal dombanya, gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Maka saudara tidak heran ketika Yesus berkata, Maria langsung tahu, wih, ini Yesus. Nah, ini domba yang baik, dia kenal suara gembalanya. Saudara, Yesus memanggil namamu. Saudara, Yesus di dalam ayat 17, ya, Yohanes pasal 20 ayat 17 berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Saya lihat saudara-saudaraku, begitu luar biasanya. Yesus bukan memanggil murid-murid sahabat saja, tapi di ayat ini, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, garis bawahi kalimat pergilah dan katakanlah. Siapakah orang yang paling pertama diutus memberitakan kebangkitan Yesus? Maria Magdalena, seorang wanita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sebuah utusan Tuhan yang luar biasa. Maria dijadikan utusan yang mewartakan kebangkitan Yesus kepada para rasul. Betapa terhormatnya posisi Maria menjadi pengantara berita kematian kepada para rasul yang belum tahu atau belum percaya tentang hal itu. Saudara, Yesus mengutus dia. Maria langsung pergi. Maria langsung lari ke murid-murid. Aku telah melihat Tuhan. Saudara, saya sangat kagum dengan apa yang terjadi pada Maria ini. Dia bertemu dan berbicara dengan dua malaikat Tuhan. Maria adalah orang pertama di mana Kristus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria adalah saksi pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan saudara tahu, Maria diutus oleh Yesus memberitakan kebangkitannya kepada para murid. Saya mikir, kenapa bukan murid-murid ya? Kenapa bukan Petrus, Yohanes, Yakobus yang paling dekat ya? Justru seorang wanita. Yang dimana wanita ini disebut dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, seorang yang hidupnya pernah diikat roh jahat, 7 roh jahat, yang tidak ada masa depan. Yang wanita yang hina, yang tidak ada kesempatan lagi di masa seperti tradisi Yahudi. Wanita nggak diperhati, nggak punya posisi kok. Wanita nggak punya tempat terhormat. Tapi di dalam kebangkitan Yesus, justru orang yang pertama dipakai memberitakan kebangkitan. Dan yang tahu tentang kebangkitan. Orang yang pertama melihat Yesus ketika bangkit. Pertama, saudara, bukan murid, justru Maria. Di sini saya percaya, tidak ada yang hina, tidak ada yang rendah, tidak ada masa lalu apapun, di mana orang itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Seperti Maria yang datang ke kubur, yang benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin orang demikian dibiarkan oleh Tuhan. Maria dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saya percaya, apapun latar belakang hidup saudara, bagaimanapun trauma yang saudara alami, apapun yang menimpa hidup kita, Tuhan sanggup mengubahkan kita menjadi alat-alatnya. Tuhan bisa memakai hidup kita seperti memakai Maria. Biarlah kita boleh berkata, aku telah melihat Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.